Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Mana kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Siap, kelas berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk hari ini 12 MIPA 5 ada yang nggak berangkat? Siapa aja yang nggak berangkat? Setengah natur, kenapa? Sakit. Ada lagi yang lain? Udah. Oke, setengah natur sakit. Nah, oke, 12 MIPA 5 sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya. Oke, coba saya mau tanya dulu nih. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Flux magnet. Oke, flux magnet. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya flux magnet. Apa itu flux magnet? Ada yang masih ingat? Lupa. Ada yang masih ingat? Oke. Saya jelaskan lagi berkaitan dengan flux magnet. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang flux magnet, kan? Nah, apa sih itu flux magnet? Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Jadi kalau misalnya kita punya magnet, ini ya, saya gambarkan di sini. Jadi magnet itu punya garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara ke selatan atau selatan ke utara? Utara ke selatan. Biasanya digambarkan dengan garis-garis seperti ini ya. Jadi adalah garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, flux magnet itu merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Misalnya, di sini saya kasih suatu luasan atau kumparan misalnya. Nah, ini akan ada garis-garis medan magnet yang menembus ke kumparan ini, ya kan? Atau ke luasan ini. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan itu disebut dengan istilah flux magnet. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi tentang induksi elektromagnet. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang flux magnet, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Nah, untuk hari ini kita bahas dulu yang pertama yaitu berkaitan dengan hukum Faraday. Apa sih itu hukum Faraday? Nah, pada pertemuan kali ini nanti kalian akan saya minta untuk melakukan suatu percobaan hukum Faraday atau percobaan Faraday. Kemudian nanti di akhir pertemuan nanti saya minta salah satu perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Gitu ya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya punya beberapa alat. Nah, ya. Di sini saya punya sebuah rangkaian. Di sini ada lampu LED. Kemudian saya hubungkan ke sebuah kabel. Kemudian saya beri hambatan. Kenapa saya beri hambatan? Tujuannya adalah apa fungsi hambatan? Menghambat apa? Arus listrik. Jadi ini kan LED-nya kan kecil ya kan? Dia cuma butuh arus yang kecil. Ya, makanya saya beri hambatan untuk menghambat arusnya agar arusnya tidak terlalu besar, biar nggak mudah gosong atau tidak mudah rusak. Nah, kemudian di sini saya punya sebuah baterai. Ketika rangkaian ini saya hubungkan ke baterai, kira-kira lampunya nyala atau enggak? Nyala. Kita coba ya. Nyala kan? Nah,
Kenapa bisa menyala? Karena ada arus. Arusnya dari mana? Dari mana? Dari baterai. Kalau misalnya nggak ada baterainya, bisa nggak ada arus listriknya? Nggak ada. Sekarang saya mau sulapan nih. Ya, saya bisa menghasilkan arus listrik, tapi tidak pakai baterai. Nah, caranya gimana? Di sini saya punya sebuah alat. Ini namanya apa? Ya, voltmeter dan juga ampermeter. Ini gabungan voltmeter dan juga ampermeter, atau namanya basic meter. Fungsinya untuk apa ampermeter? Mengukur arus. Kalau misalnya jarum ampermeternya bergerak, berarti di situ ada arusnya nggak? Ada, ya kan? Nah, sekarang saya mau membuat arus listrik, tapi tidak pakai baterai. Nah, di sini saya punya kumparan. Di sini terdiri dari 1200 lilitan. Jadi di dalam ini itu ada lilitan tembaganya ada sejumlah 1200 lilitan. Nah, caranya gimana? Oke, nah. Ini kalau lilitannya saya hubungkan ke ampermeter, ampermeternya gerak nggak skalanya? Tetap di angka 0 atau gerak? Coba salah satu bisa maju, Olive, coba. Oke, coba kamu pegangin ini. Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini skala ampermeternya dia diam kan, berada di angka 0. Berarti ada arus listrik enggak? Enggak kan? Nah, sekarang saya mau sulapan nih. Di sini saya punya sebuah magnet batang. Ya, ada magnet batang. Nah, magnet batangnya ini akan saya gerakkan keluar masuk ke dalam ini kumparannya. Saya gerakkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, jarumnya gerak, ya kan? Kalau ini nggak digerakkan, diam lagi, ya kan? Kalau ini dia digerakkan, tuh jarumnya gerak. Kalau ini saya gerakan masuk keluar, jarum ampermeternya dia bergerak. Artinya apa? Berarti di situ ada arus listrik. Tapi ketika ini diam, balik lagi ke 0, ya kan? Nah, kok bisa seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Ayo, kenapa coba? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jadi ketika magnet digerakkan keluar masuk ke kumparan, di situ timbul arus listrik. Arus listriknya itu disebut dengan istilah arus induksi. Nah, arus induksi. Kita ingat lagi pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang arus listrik, ya kan? Arus listrik itu bisa mengalir kalau ada tegangan, ya kan? Kalau ada tegangan atau ada beda potensial. Berarti di sini ada arus listrik, maka di situ juga ada tegangan atau beda potensial. Nah, tegangannya itu disebut dengan istilah GGL induksi. Nah, sekarang kalian nanti akan saya minta untuk melakukan percobaan, tapi karena di sekolah alat kita itu terbatas, nanti kalian melakukan percobaannya menggunakan simulasi PET lewat komputer masing-masing. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, di sini Bapak kasih LKPD dulu atau lembar kerja. Nah, oke, masing-masing bisa berkelompok masing-masing 4 orang. 4 orang pakai satu komputer dulu nggak apa-apa. Nanti selebihnya kalian nanti bisa mencoba sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalian bisa berkelompok dulu 4 orang. Di LKPD kalian di situ ada 2 percobaan. Ada percobaan hukum Faraday. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, itu baca dulu petunjuknya. Di situ ada petunjuknya, buka simulasi PET percobaan Faraday. Caranya kalian bisa klik link yang ada di LKPD kalian, di
tulis alamatnya atau cukup kalian cari aja di Google, tulis aja pet Faraday gitu, nanti muncul. Coba bisa. Komputernya sudah terkoneksi internet semua. Oke. Buka yang paling atas itu ada hukum Faraday. Oke. Dibuka yang paling atas. Nah, di situ ada simulasi hukum Faraday. Saya buka juga dari sini. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa melakukan percobaan yang sama dengan yang tadi saya lakukan, tapi nggak pakai magnet asli, kalian pakai simulasi. Di situ kan ada gambar magnetnya ya kan? Itu magnetnya bisa kalian gerak-gerakan, ada kumparannya kan? Nah, saya bantu dari sini. Sambil kalian buka, di situ di lembar LKPD-nya sudah ada petunjuknya. Untuk percobaan yang pertama, di situ kalian diminta untuk menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Kemudian kalian diminta untuk mengamati nyala lampu saat magnet digerakkan lebih cepat dan lebih lambat. Nah, coba kalian gerakan, ketika digerakkan lebih cepat itu seperti apa? Ketika digerakkan lebih lambat seperti apa? Nah, hasilnya kalian bisa menuliskan di bagian bawahnya. Di situ ada hasil pengamatan berkaitan dengan nyala lampu saat magnet digerakkan lebih cepat dan lebih lambat. Simulasikan ini. Ada yang belum bisa? Dan kalian tuliskan hasilnya di lembar LKPD-nya. Bagaimana nyala lampunya ketika digerakkan lebih cepat dan digerakkan lebih lambat? Sudah selesai untuk percobaan 1. Oke, kalian bisa lanjut ke percobaan 2. Di situ di percobaan 2, kalian diminta untuk menggerakkan magnet keluar masuk kumparan juga, tetapi dengan cara mengganti kumparan yang jumlah lilitannya lebih banyak dan lebih sedikit, ya kan? Nah, untuk mengganti jumlah lilitannya, kalian bisa mengklik gambar kumparan di sebelahnya ini. Nah, kan kumparannya jadi ada 2. Yang atas jumlah kumparannya jumlah lilitannya lebih sedikit, yang bawah jumlah lilitannya lebih banyak. Ketika digerakkan pada kumparan yang sedikit itu bagaimana? Ketika digerakkan pada kumparan yang lilitannya banyak seperti apa? Coba dulu. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar tentang percobaan Faraday ini? Kalian atau kita semua patut bersyukur. Dulu Faraday sudah melakukan percobaan ini hingga akhirnya bisa menemukan listrik, ya kan? Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan, kita bisa pakai lampu dan lain sebagainya, ya kan? Pakai komputer, pakai HP dan lain sebagainya. Kita tidak perlu nyari sendiri, ya kan? Sudah dicariin oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, gitu. Jadi Faraday itu menemukan bahwa ternyata listrik bisa dihasilkan dari magnet, ya kan? Nah, salah satu penemuannya apa kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari? Oke, nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kalian selesaikan dulu lembar LKPD-nya. Percobaan 1 sudah, lanjut percobaan 2. Oke, gimana untuk percobaan 1 dan percobaan 2 sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang coba saya minta salah satu untuk mempresentasikan hasil percobaannya ke depan. Coba dari kelompok berapa yang mau maju? 1. Oke, kelompok 1 coba. Siapa yang mau maju? Mbak Olive. Oke. Yang lain nanti bisa membandingkan atau memberi tanggapan ya. Oke, dari sini aja Pak Sabun. Bacakan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
percobaan Faraday. Percobaan pertama yaitu menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dengan digerakkan lebih cepat atau lebih lambat. Hasil pengamatan, bagaimana nyala lampu saat magnet digerakkan lebih cepat dan lebih lambat? Saat magnet digerakkan lebih cepat, nyala lampu akan semakin terang. Induksi, semakin banyak jumlah lilitan maka GGL induksi semakin besar. Oke, terima kasih Pak Olive. Kasih aplaus dulu. Teman-teman dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan atau dari hasil yang sudah disampaikan oleh Mbak Olive tadi sama? Sama. Oke, terima kasih Mbak Olive, bisa kembali ke tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi untuk percobaan yang pertama, ketika magnetnya digerakkan lebih cepat, ternyata GGL induksinya lebih besar. Sedangkan yang percobaan kedua, ketika kita menggunakan kumparan dengan jumlah lilitan semakin banyak, maka GGL induksinya juga semakin besar. Oke. Nah, itu tadi percobaan yang kalian lakukan itu berkaitan dengan percobaan hukum Faraday. Nah, apa sih itu hukum Faraday? Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan oleh kalian, nah ini saya jelaskan tentang hukum Faraday. Jadi percobaan Faraday tadi menjelaskan bahwa kalau kita menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, di situ akan muncul arus induksi, ya kan? Arus induksi itu bisa mengalir kalau ada GGL induksi. Nah, di mana besarnya GGL induksi tadi sebanding dengan jumlah lilitan, kemudian sebanding dengan kecepatan gerak magnetnya, ya kan? Nah, silakan kalian bisa sambil mencatat di buku catatan masing-masing untuk bahan belajar kalian. Nah, kalau sudah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, ini untuk kegiatan kelompoknya sudah selesai. Sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena waktunya juga sebentar lagi selesai kan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak berkaitan dengan percobaan Faraday yang sudah kalian lakukan tadi? Belum. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, coba saya minta salah satu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Coba ada yang mau menyampaikan hasil simpulannya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya GGL induksi? Siapa? Oh ya, oke, silakan. Coba gimana? Yang keras biar temennya dengar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak magnet dan jumlah lilitan. Kecepatan gerak magnet dan jumlah lilitan. Kalau semakin cepat, GGL-nya semakin besar. Kalau jumlah lilitannya semakin banyak, GGL induksinya juga semakin besar. Oke. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Nah, sebenarnya untuk apa sih percobaan Faraday ini? Nah, kita patut bersyukur dulu Faraday sudah melakukan percobaan. Dia bisa menghasilkan listrik dari perubahan medan magnet, sehingga sekarang ini kita bisa menikmati manfaatnya. Kita bisa menggunakan lampu, menggunakan peralatan listrik yang lainnya, ya kan? Tanpa kita harus ribet-ribet membuat listrik sendiri, ya kan? Nah itu saja menurut saya untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti kita masih akan membahas lebih lanjut tentang hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu saya minta untuk memimpin doa ketua kelasnya. Jaga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. 12 MIPA 5. Hari ini berangkat semua nggak? Enggak. Ada yang nggak berangkat? Siapa? Siapa Dinda? Jinda. Iya. Jinda, kenapa Jinda? Izin Pak. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa yuk? Ada yang masih ingat nggak? Hukum Hukum Faraday. Hukum Faraday kemarin, oh iya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan hukum Faraday, ya kan? Menggunakan simulasi PET, ya kan? Oke, ada yang masih ingat kemarin berkaitan dengan percobaan yang sudah kalian lakukan? Di sini coba saya tampilkan lagi ya. Ini simulasi PET-nya yang kemarin kalian gunakan untuk percobaan hukum Faraday. Di sini, ketika kemarin percobaannya gimana? Ketika kita menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, ternyata di situ akan keluar GGL induksi, ya kan? Dimana GGL induksinya, bagaimana hubungannya dengan gerak magnet keluar masuk kumparan? Kalau semakin cepat, GGL induksinya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kalau saya gerakinnya cepat, ya kan? Jarum voltmeternya dia geraknya lebih cepat juga, atau simpangannya lebih besar. Tapi kalau saya gerakinnya lambat, ya simpangannya kecil, ya kan? Nah, berarti kecepatan gerak magnet itu mempengaruhi besarnya GGL induksi. Kemudian selain dipengaruhi oleh kecepatan gerak magnet keluar masuk kumparan, besarnya GGL induksi juga dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Oke, gimana? Jika lilitannya semakin banyak, maka Semakin GGL induksinya akan semakin besar. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan melanjutkan membahas tentang hukum Faraday, di mana kemarin kalian sudah melakukan percobaan, ya kan? Menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Sekarang kita akan mencari tahu gimana cara menghitung besarnya GGL induksi pada percobaan Faraday. Kalau kemarin baru menentukan faktor-faktornya, kali ini kita akan belajar menghitung besarnya GGL induksi. Nah, sebelumnya saya minta untuk bisa berkelompok dulu, masing-masing kelompok 4. Silakan bisa berkelompok dulu. Oke, kalau sudah berkelompok, di sini Bapak kasih lembar KPD untuk nanti bisa didiskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian. Kalian coba cari tahu berkaitan dengan hukum Faraday. Kalian bisa memanfaatkan media internet untuk browsing berkaitan dengan hukum Faraday. Itu seperti apa? Kemarin sudah saya singgung sedikit, ya kan? Nah, coba nanti kalian cari tahu berkaitan dengan aplikasi atau penerapan dari hukum Faraday itu seperti apa, ada apa saja. Nah, kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Coba gimana bunyi dari hukum Faraday-nya? Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Oke, jadi besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian itu sebanding dengan laju perubahan flux. Nah, kalau sudah di sini, coba perhatikan ke depan ini berkaitan dengan hukum Faraday. Menurut percobaan Faraday, tadi besarnya GGL induksi itu sebanding dengan laju perubahan flux, ya kan? Dimana secara matematis E dirumuskan E sama dengan min F delta flux per delta T.
bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan itu menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Gitu. Atau cara gampangnya ini, untuk percobaan dari hukum Lem. Hukum Lem tanda negatifnya, kok bisa tanda negatif? Coba kalian amati ini, gerak jarum pada voltmeternya. Ini yang merah kutub apa? Utara atau selatan? Utara. Coba ini ketika kutub utaranya saya gerakan mendekati kumparan, jarumnya bergerak ke kanan atau ke kiri? Kiri, kan? Sekarang ketika magnetnya saya jauhkan dari kumparan, kanan. Sekarang tak balik. Nah, ini selatan sama utara. Selatannya yang tak dekatkan, jarumnya bergerak ke kanan. Ketika tak jauhkan, kiri. Nah, terus bagaimana cara kalian bisa menentukan jarumnya geraknya ke kanan atau ke kiri? Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya bagaimana? Oke, sini nanti kalian bisa sekalian buat bahan catatan kalian ya. Saya contohkan misalnya ini. Magnet kan punya dua kutub, ada kutub utara sama kutub selatan. Kita misalkan kutub utara itu adalah ulama, kutub selatan itu adalah setan. Nah, ini caranya. Saya contohkan ya. Ini, misalnya saya gerakin magnetnya dari sini. Yang ini mau utara atau selatan? Utara. Yang ini mau selatan. Magnetnya mau digerakkan masuk atau keluar? Masuk. Oke. Yang sebelah sini kumparannya dia didekati sama ulama, ya kan? Didekati sama ulama. Kira-kira yang sebelah sini karena didekati sama ulama, dia akan menjadi ulama atau setan? Ulama. Oke, sini jadi berarti sini jadi setan, ya kan? Oke. Sekarang untuk menentukan arah arusnya itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Arah ibu jarinya itu menunjukkan kutub utara, arah genggaman 4 jari tangan kita itu menunjukkan arah arusnya. Nah, coba pada contoh yang saya gambarkan di sini, ini arah kutub utaranya di mana? Kanan atau kiri? Kanan kan? Kalau seperti ini kan, ini ibu jarinya di kiri. Berarti kita ubah. Nah, ini kan? Nah, jempolnya di kanan. Arah 4 jari tangan kalian ke atas atau ke bawah? Bawah. Oh, berarti di depan kumparan ini arah arusnya dia ke bawah. Nah, oke, setelah kalian mempelajari tentang hukum Faraday dan juga hukum Lenz, termasuk juga dengan persamaannya, ya kan? Persamaan E sama dengan min N delta V per delta T. Nah, sekarang coba kalian di sini saya kasih lembar soal untuk didiskusikan bersama. Oke, sudah selesai soalnya? Sudah. Coba saya minta salah satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Coba siapa? Nona. Oke. Oke, coba bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain. Nanti yang lain bisa mencocokkan ya hasil pekerjaannya sama atau beda, atau mungkin ada yang kurang sesuai atau perlu dibenarkan. Oke. Diketahui delta V sama dengan W 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Delta T sama dengan 0,05 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 skon. Epsilon sama dengan 2 volt. Ditanya N. Kemudian epsilonnya induksinya 2 volt. Yang ditanyakan jumlah ditanya ketemunya 400 lilitan. Yang lain ada yang beda? Sama. Oke, terima kasih Nona. Kita beri plus dulu. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ini karena waktunya sudah hampir selesai dan mungkin tidak semua
soal-soal yang kalian kerjakan tadi bisa kita bahas dan kita evaluasi hari ini. Nanti bisa kalian kumpulkan ya. Nanti bisa kalian kumpulkan untuk saya koreksi dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang bisa kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Menurut hukum Faraday, besar GGR induksi yang timbul dalam satu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Tanda negatif pada hukum Faraday dijelaskan pada hukum Lenz. Dalam arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Oke, terima kasih, kita beri plus dulu. Oke, jadi menurut hukum Faraday bahwa besarnya GGR induksi itu sebanding dengan laju perubahan flux yang terjadi pada rangkaian tersebut, atau secara matematis dirumuskan epsilon atau E sama dengan min N kali delta V per delta T. Nah, tanda negatif pada persamaan hukum Faraday itu dijelaskan oleh hukum Lenz, di mana arus induksi yang timbul dalam kumparan itu menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Nah, itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi next time pada pertemuan berikutnya. Nah, kita akhiri dulu untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.